Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Nomor 1. Kata yang dicetak miring dalam kalimat berikut ini yang mengalami perubahan makna meluas adalah: A. Sebaiknya saudara segera menghadap pimpinan. B. Anita menulis surat buat Anissa. C. Ayah rajin membaca majalah ilmu pengetahuan. D. Dewasa ini banyak petualang politik yang bingung. E. Pemerintah menggalakkan program sarjana masuk desa. Ya, yang mana ini? Yang A ya. Nah, panggilan saudara ini kan maksud makna yang mula-mula itu kan yang satu garis keturunan dengan kita, yang satu kerabat, satu keluarga. Ya. Nah, sedangkan maksud dari kalimat ini, panggilan saudara ini untuk orang lain yang bukan satu keluarga, yang bukan satu garis keturunan dengan kita. Ya. Jadi yang A ya. Nomor 2. Kata yang mengalami penyempitan makna spesialisasi terdapat pada kalimat A. Wanita Indonesia sudah maju di segala bidang. B. Gadis cantik itu menjadi simpanan oknum pejabat. C. Setelah lulus pendidikan, ia pergi berlayar ke mancanegara. D. Sarjana pendidikan harus mengabdikan diri pada bidang pendidikan. E. Berhati-hatilah bergaul dengan dia karena kata-katanya manis. Yang mana? Ya, yang di menyempit maknanya ya. Ini kan pendidikan, sarjana pendidikan, mengabdikan diri pada pendidikan juga. Menyempit maknanya. Nah, lulus pendidikan, ia pergi berlayar ke mancanegara. Pendidikan apa kok langsung ke mancanegara? Ya, berarti kan umum ya. Pendidikan apa ini? Gadis cantik itu menjadi simpanan oknum pejabat. Ini juga sangat umum. Gadis cantik yang mana? Simpanan ini juga bermakna umum juga. Jadi kalimat ini sangat umum. Wanita Indonesia itu juga umum. Banyak, sudah maju di segala bidang. Jadi ini generalisasi ya. Ini juga generalisasi. Berhati-hatilah bergaul dengan dia karena kata-katanya manis. Ini juga mengeneralisasi bahwa dia itu kata-katanya manis. Apakah tentu kata-katanya manis? Orang lain apakah menilai dia itu juga kata-katanya manis? Itu kan juga belum tentu. Ini berarti umum maknanya. Jadi yang penyempitan makna itu yang D. 3. Kata yang mengalami perluasan makna generalisasi terdapat pada kalimat A. Saudara harap segera masuk ruangan. Nah, ini saudara juga. Ini kan bisa orang lain ini. Panggilan untuk orang lain dipanggil saudara. Jelas yang A ya. B. Anak gadisnya Pak Ahmad baru saja menikah. Ini gadis ini juga satu saja, menyempit. Suaminya baru saja pulang dari menikah, juga menyempit. Mana yang meluas? Suaminya baru saja pulang dari Arab. Ini juga satu saja ya. Ini kan umum, panggilan umum. Jadi semua orang dipanggil saudara. Saya memanggil orang lain bisa saudara juga. Pesawat udara yang hilang baru saja ditemukan. Pesawat udara ini juga menyempit juga, satu saja maknanya ya. Ini kan maknanya jadi banyak. Orang itu sebagai kaki tangan perampok bank.
Ini juga menyempit, rampok juga. Sama, satu, maksudnya maknanya cuma satu, tidak luas. Ini maknanya yang meluas itu kata ini, saudara ini. Ya, maknanya meluas. Paham ya? Oke, nomor 4. Kata yang mengalami ameliorasi terdapat pada kalimat. Ameliorasi ini intinya bermakna lebih sopan, lebih sopan santun, bermakna lebih baik daripada sebelumnya. Yang mana pemerintah sedang menjalankan pemerintah sedang menjalankan program anti buta huruf ke setiap daerah. Ini buta ini ya, buta kan bisa tunanetra. Buta huruf atau mendingan tidak anti buta huruf kan bisa tunaksara ya kan, bisa lebih halus kan, lebih sopan. Ini juga bisa lebih, maknanya juga bisa lebih halus. Tunaksara kan bisa. Nah, anak Raja Brunei memiliki kekayaan hampir seluruh harta kerajaan. Nah, ini sepertinya di anak ini ya. Anak kan biar lebih baik kan bisa diganti putra, biar lebih lebih keren ya. Lebih sopan, lebih baik, lebih meningkat lah maknanya, lebih meningkat derajatnya. Yang C, pekerjaan sebagai dukun beranak. Dukun beranak ini, beranak dukun kandungan ya, kandungan kan lebih baik ya. Sudah didalaminya, ini kan bisa kandungan. Dalaminya selama hampir 15 tahunnya. Kandungan sama beranak itu mendingan mana? Lebih sopan mana? Lebih sopan kandungan ini kan ya. Oke, yang D, sebanyak 50 orang narapidana Sukamiskin Bandung dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini sepertinya narapidana ini ya, narapidana ini sopan daripada tahanan atau kriminal ya. Sebanyak 50 orang kriminal ya kan, lebih baik dengan kata narapidana, lebih halus, lebih sopan, lebih baik ya. Yang D, perempuan perkasa berasal dari desa mengais rezeki pergi ke ibu kota. Nah, ini ada peorasi ya, ini yang maknanya lebih buruk itu peorasi namanya. Peorasi itu lebih buruk maknanya ya, peorasi. Di perempuan ini ada yang lebih baik memakai kata wanita. Memakai kata wanita itu kalau dipikir-pikir dirasakan kan lebih baik daripada perempuan ya. Jadi yang paling tepat, yang ameliorasi yang paling sopan itu kata-kata dalam kalimat yang ada di D ini. Oke, selanjutnya nomor 5. Kata yang mengandung sinestesia terdapat pada kalimat. Nah, ini berkaitan dengan panca indera. Nah, pokoknya intinya ini berkaitan dengan panca indera. Nasihatnya didengarkan banyak baik-baiknya. Ini maknanya ya pakai telinga ini ya. Ini pakai telinga juga. Jadi bukan. Berusaha adalah langkah awal menuju kesuksesan. Ini bukan sinestesia, bukan apapun. Suaranya sangat memekakkan telinga. Nah, ini juga berkaitan dengan telinga juga, ini memekakkan ini ya, pendengaran, indera pendengaran ya kan, berkaitan dengan indera pendengaran.
Nah, ini berkaitan dengan panca indera. Kata-kata yang berkaitan dengan panca indera, tapi digunakan untuk kata lainnya. Untuk maksud kata lainnya ya, untuk maksud, gampangnya sih begitu, untuk maksud kata lainnya. Sikapnya memang sangat kasar pada siapapun. Nah, ini yang benar. Kasar ini. Kasar ini kan sebenarnya itu kan untuk disentuh oleh jari atau berhubungan dengan kulit ya. Disentuh kok kasar ya, pakai kulit, pakai indera peraba kita sebenarnya. Tapi di sini sikapnya yang kasar. Kita melihatnya, kita merasakannya, sikapnya itu kasar. Tapi bukan disentuh oleh kulit, tapi dengan hati kita, dengan penilaian kita, dengan penglihatan kita. Ya, jadi yang D ya. Jadi berkaitan dengan panca indera untuk maksud kata lainnya ya. Untuk maksud lainnya. Yang E, pidatonya sambil teriak-teriak penuh semangat. Nah, ini juga berkaitan dengan telinga langsung. Jadi bukan. Selanjutnya nomor 6. Minggu lalu Budi telah melaksanakan ulangan semester bahasa Indonesia dan ternyata hasilnya pun Budi mendapatkan nilai merah. Makna kata yang bercetak miring adalah, yang merah ini ya, berarti yang miring ya. Ya, ini tidak saya buat. Ini lupa tidak dibuat miringnya. Jadi yang merah ini maksudnya. A, bagus, B, jelek, C, sangat baik, D, cukup, E, sesuai standar. Nilai merah, rapot merah itu kan berarti sangat jelek ya. Jadi maknanya adalah jelek. Nah, ini namanya adalah asosiasi. Ini namanya makna asosiasi. Untuk perumpamaan, katanya ini, kata-kata ini untuk perumpamaan atau analogi untuk perumpamaan atau analogi dari maksud lainnya. Gampangnya seperti itu ya. Misalkan lagi amplop, misalkan pejabat itu diberi amplop untuk memperlancar urusannya. Nah, amplop di sini berarti kan uang suap ya, berisi uang, padahal amplop itu ya kertas amplop ya, dan maknanya sebenarnya adalah kertas amplop. Paham ya? Oke, selanjutnya, kata-katamu sungguh pedas untuk didengar. Nah, ini kan pedas ini berkaitan dengan lidah sebenarnya. Nah, tadi yang berkaitan dengan pendengaran, panca indera, berkaitan dengan panca indera, itu lidah itu kan termasuk panca indera juga, perasa ya, indera perasa itu apa? Sinestesia kan ya. Nah, ini kan sebenarnya untuk lidah, tapi ini kok di telinga didengar ya kan. Pedas ini kan di telinga ini, padahal seharusnya di lidah. Ini sinestesia, generalisasi, perluasan makna. Perluasan makna seperti tadi lah ya, yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, tidak usah saya tulis lagi ya. Asosiasi itu ya ini tadi perumpamaan untuk analogi ya. Di replay lagi boleh, tidak saya tulis lagi. Oke, selanjutnya 8. Kalimat yang mengandung makna konotasi positif berarti lebih baik. Ini bisa jadi ameliorasi juga, konotasi positif. Penjahat itu telah mampus, yang mampus sudah jelek ya, ditembak oleh polisi ya. Ini jelek, negatif ya, negatif. Bini Mang Udin telah melahirkan beranak
melahirkan itu. Nah, ini bagus, tapi bininya ini yang enggak bagus ya, negatif. Istrinya yang belia telah mengandung, ini beranak juga, ini berarti bagus, ini positif ya. Belia juga bagus, muda, terus tulis belia ya. Mengandung juga maknanya bagus, konotasi positif ya. Nah, ini Ibu Tina sedang bunting. Nah, bunting ini mengandung kan sebenarnya, kalau konotasi yang ini kan sebenarnya untuk hewan loh ya. Bunting ini kan untuk hewan, jadi maknanya negatif. Bunting kan lebih cocok untuk hewan. Kucing itu bunting ya, ini kan manusia untuk pakai bunting ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Kalimat yang menggunakan kata berkonotasi negatif adalah: sebagai seorang istri harus pandai menyenangkan suami. Kata-katanya positif semua ya, positif semua. Biaya pemakaman para korban bencana alam ditanggung pemerintah setempat. Ini juga positif semua. Para wanita tunasusila ini juga tidak bersusila ya, tidak punya tidak punya etika, tidak punya akhlak ya, guys. Pokoknya bejat. Nah, ini pakai tunasusila, jadi kan positif ya. Para wanita bejat kan buruk ya, jadi dipakai para wanita tunasusila jadi lebih sopan ya. Ini berarti ameliorasi juga. Kalau positif ini, konotasi positif itu juga ameliorasi, bekerja akibat tuntutan kebutuhan ekonomi. Nah, yang D, selama meringkuk ini juga kurang lah ya. Terus di penjara. Nah, di penjara ini sebenarnya ada yang lebih baik yaitu lapas ya. Selama di lapas, lembaga pemasyarakatan ya. Bui tambah lebih buruk lagi ya. Roy berubah menjadi pendiam. Nah, ini lebih negatif ya. Ini agak sulit menentukannya ya. Ini semoga paham. Kalau belum paham ya ulangi lagi. Terima kasih. Mohon di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.